Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat wa anna lahum ajran hasanah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat rahmat karunia-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah, dalam keadaan iman, Islam, sehat walafiat, kita bisa berkumpul kembali di majelis yang mulia ini. Ibu-ibu semua sehat ya? Alhamdulillah. Wah, Mak, semangat ya, Mak. Semangat ya. Terus ya, Mak. Istiqomah ya, Mak. Insyaallah. Sebelumnya, mari kita bacakan surat Al-Fatihah berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga mengampuni dosa dan kesalahan kedua orang tua kita yang masih ada maupun yang telah tiada, dan juga mengampuni dosa kesalahan orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita, bil khusus guru-guru kita. Dan kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memudahkan kita di dalam belajar dan mempelajari Al-Qur'an ini, dibantu, ditolong untuk dikuatkan dan disabarkan di dalam menjalankannya dalam amaliyah harian kita. Amin ya rabbal alamin. Ila hadhihi niyya wa kulli amalin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita teruskan ayat 23 dan 24 dari surat Al-Baqarah. Sebelumnya kita ingat dulu di ayat 2 ayat ke belakang, yaitu di mana Allah Subhanahu wa taala menyerukan kepada manusia secara umum, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, di ayat 21. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, diseru kepada manusia, seluruh manusia. Siapa itu manusia? Manusia yang diseru adalah manusia yang dalam 3 kelompok atau 3 golongan yang disebutkan sebelumnya. Ya. Jadi, kelompok orang yang bertakwa yang diwakili oleh ayat 1 sampai 5, kemudian kelompok orang yang kafir, ya, yang diwakili oleh ayat 6 dan 7, dan berikutnya orang munafik, yaitu ayat 8 sampai 20. Ya, mereka berbeda-beda. Satu mengimani Allah, ya, beriman, satu mengkafiri. Yang satu lagi dibilang beriman, ya tidak, dibilang kafir, ngakunya beriman. Ada di antara orang beriman yang bertakwa dan orang kafir. Itulah orang munafik. Ya, apapun mereka, Allah kemudian menyeru dah atas nama
manusia secara umum. Oke. Apa seruannya? U'budu rabbakum, yaitu sembahlah Tuhan kamu dengan menyebut Rabbun. Rabbun itu adalah yang menciptakan. Ya, zat yang menciptakan kita. Kita semuanya pada dasarnya manusia sepakat bahwa kita adalah diciptakan. Ada yang menciptakan, ada Tuhan yang menciptakan. Ya, cuma sebagian di kita ada yang mengkafirinya, artinya dia mengakui bahwa itu Tuhan pencipta, tapi tidak diibadahi. Ya kan? Ada juga yang bermuka dua. Ada yang mengakui bahwa dialah yang menciptakan, maka dialah yang disembah. Itu. Sebagaimana yang kita telah bahas di ayat yang lalu. Maka Allah ingatkan kepada kita, Tuhan yang mana? Tuhan alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kamu sekalian. Walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kamu. Nah, tujuannya menyembah itu, tujuannya ibadah itu adalah la'alakum tattaqun, agar kita semua, agar kamu semua manusia itu bertakwa di sisi Allah. Tuhan yang dimaksud adalah allazi ja'ala lakumul arda firasah, yaitu Tuhan yang menjadikan atau yang menciptakan bagi kamu al-arda, yaitu bumi, firasan itu sebagai hamparan. Jadi kalau kita lihat bumi ini menghampar luas, terdiri dari yang padang luas, datar, ada yang naik benjol, gunung berbukit, ada yang jurang ke bawah, ya kan? Nah, lembah, nah itulah pokoknya bumi pada dasarnya dibentangkan oleh Allah. Wassama bina'ah, nah atasnya ada langit sebagai atapnya. Wa anjala minas samai, dan telah menurunkan dari langit ya ma'an, air. Fa akhraja bihi, yang dengan air itu Allah kemudian menumbuhkan minas samarati, bermacam-macam tumbuhan dari air yang satu, tapi menjadi tumbuhan yang berbeda dengan rasa dan rupa yang berbeda. Rizqan, sebagai rizki lakum, bagi kamu sekalian. Maka kalau kita sudah yakin seperti itu, Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang memberikan kita rizki, maka kata Allah, fala taj'alu lillahi andada, maka jangan kamu jadikan sekutu bagi Allah. Jangan kamu buat tandingan untuk Allah. Ya. Nah, wa antum ta'lamun, sedangkan kamu mengetahui. Ya. Diajak untuk bersatu, untuk beribadah. Jadi kita diajak oleh Allah. Nih, kita semua diajak untuk ibadah kepada Allah. Apa sih makna ibadah itu? Makna ibadah pada dasarnya secara bahasa, kemarin kita ulang sedikit. Apa? Ibadah itu adalah at-ta'ah, yaitu ketaatan. Jadi taat kepada aturan hukum. Hukum siapa? Hukumnya Allah, hukumnya Rasul. Nah, itulah yang disebut dengan ibadah. Ibadah juga bermakna at-tazallul. Tazallul artinya merendahkan diri, menghinakan diri hanya kepada zat yang menciptakan kita. Tapi kita tidak boleh merendahkan atau ya mengecilkan diri kita di hadapan selain Allah. Nggak boleh kita menghinakan diri kita kecuali hanya di hadapan Allah. Jadi nggak boleh menghinakan diri di hadapan manusia. Cukup menghinakan diri aja di hadapan Allah. Ya kan? Maka ibadah kita kayaknya kan seolah-olah lambang daripada merendahkan, ya, menghinakan diri dengan membungkuk, yang kita sebut dengan ruku. Kemudian sujud, ini yang di atas, yang dimuliakan, yang dihormati, ya kan? Tapi untuk yang menciptakan kita, untuk Tuhan yang menciptakan kita, yang memberi rezeki kepada kita, nah kita tundukkan. Tidak boleh kita merendahkan diri kita, kehormatan kita, dan di kepala kita ini untuk selain Allah. Ya, jangan nanti Bude pemimpin perusahaan
kita mau di PHK, wah sampai nunduk-nunduk gitu ke bawah. Jangan budaya, jangan di PHK saya. Wah, enggak boleh. Nah, cukup nunduk aja kepada Allah, merendah. Nah, ya, menghinakan diri. Maka kan kalau doa juga doa adalah ibadah kan? Doa ibadah. Maka kalau doa itu yang terbagus adalah menghinakan diri, ya kan? Ya Allah ya Tuhan kami, aku banyak dosa ya Allah, maka ampuni. Ya Allah aku fakir, aku miskin ya Allah, maka mampukan, ya kan? Nah, kita nggak mungkin kita doa dengan gaya yang songong, pongak. Ya Allah aku manusia yang tidak punya dosa, tidak perlu kau ampuni dosaku. Nah kan, itu songong banget itu. Sombong ya kan? Tapi kita menghinakan, makan ibadah. Doa itu adalah ibadah, kita menghinakan. Ya Allah, aku tidak paham ya Allah, beri aku paham ya Allah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani rabbi syrahli. Ya Allah, dadaku gemuruh macam-macam nih, pikirannya macam-macam ya Allah, deg-degannya macam-macam ya Allah. Tapi israh, lapangkan dadaku ya Allah buat belajar, jadi biar bisa menerima sadri wa yassirli, dan mudahkanlah amri, urusanku ya Allah. Kalau lagi belajar urusan yang lain mudahkan ya Allah, jadi aku nggak kepikiran lagi urusan warung urusan anak untuk sementara ya Allah, ya kan? Jangan rabbi sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani. Ya Allah, lidahku pelat, lidahku kaku, maka lenturkan dia, ya kan? Jadi supaya baca ngaji itu enak. Yafqahu qauli, dan aku dapat memahami apa yang dikatakan, apa yang dipelajari. Ya, kita teruskan ayatnya, ayat 23 24. Ada yang mau bacakan? Silakan. Bude mau baca dulu, silakan. Ya, 23 24. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Ya, dua ayat ini adalah di mana Al-Quran menantang orang yang tidak percaya kepada Al-Quran. Tidak percaya kepada Al-Quran, bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah, oleh Tuhan, pencipta alam semesta, pencipta kita dan orang-orang sebelum kita yang tadi disebutkan. Ya, maka kalau kita kembali ke awal surat Al-Baqarah, ya, apa yang pertama kita? Alif Lam Mim, zalika kitabul la raiba. Zalika kitabu la raiba. Enggak boleh ada orang yang enggak ragu itu kemudian menjadi mukmin mutakin, yang disebutkan ayat berikutnya sampai 5. Yang ragu, bukan hanya ragu tapi mengingkari, ragu kemudian ingkar, itu dia jadi ayat
kafir, orang kafir. Wakili 6 dan 7. Nah, kemudian ragu dan mengingkari. Ya, kemudian mengingkari. Nah, inilah yang kemudian menjadi orang munafik. Satu sisi beriman, satu sisi dia kafir. Ya. Maka kata Allah, kenapa ada orang yang ingkar, kenapa ada orang munafik? Karena intinya mereka ragu. Maka Allah tandaskan lagi. Bu, kalau ditandaskan, nih Al-Quran yang ada pada diri kita nih, yang ada di hadapan kita. Ya, kalau kita benar-benar beriman, maka kita tidak boleh ragu. Harus yakin ini dari Allah. Adapun terjemah, memang terjemahnya dari manusia. Manusia yang menerjemahkan. Ulama, tetapi dia hanya sebagai wasilah untuk memudahkan kita memahami Al-Quran, karena kita bukan orang yang terbiasa dengan bahasa Arab dan kita bukan pelajar, artinya santri lah yang biasa dengan bahasa Arab. Nah gitu, jadi terjemah hanya untuk mempermudah. Terjemah bukan Al-Quran, ya ingat ya, terjemah bukan Al-Quran. Yang Al-Quran itu apa? Al-Arabi. Ya, yang Arabia itu yang kita baca. Nah, itu Quran dengan bahasa Arabia. Dengan bahasa Arab yang jelas. Bukan bahasa Arab harian juga. Yang kita dengar di pasar-pasar, mau di negara-negara muslim lainnya atau negara-negara Arab lainnya. Ya, tapi bahasa Arab yang fashohah, yang bagus. Nah itulah Quran. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu Quran. Tapi kan dengan nama Allah yang Maha Pengasih, banyak kita tidak terbiasa dengan bahasa Arab karena kita orang ajami. Nah, kita orang Indonesia. Nah, kalau ibu belajar bahasa Arab lagi kan repot lagi ya, lama ya. Nah, jadi makanya walaupun dengan terjemah, kita juga harus belajar dari seseorang yang ya minimal bisa, ya minimal bisa, walaupun tidak pasti atau tidak seluruhnya bisa. Ya. Oke. Nah, jadi ini Al-Quran, nggak boleh ada ragu. Artinya apa? Di dalamnya, kalau tidak ragu, artinya dalamnya apa? Kebenaran. Berarti yang dikatakan semuanya benar. Adapun kalau tidak sesuai dengan diri kita, berarti bukannya dia yang ikuti kita, tapi kitalah yang harus mengikuti Al-Quran. Jadi nanti kalau ibu nggak sesuai, ada yang nggak sesuai dalam arti yang ya tercantum dalam Quran ini, berarti yang disalahkan bukan Al-Qurannya, tapi yang salahkan diri kita. Ya, oh iya, karena kita masih mengikuti hawa nafsu, masih tergoda oleh syaitan. Dah gitu aja. Atau kita memang belum mampu melaksanakannya semua, tapi kita imani. Ya, jadi nggak boleh nanti, oh saya mah ngimanin surat Al-Baqarah, Yasin, surat yang lain, nggak bisa. Jadi harus semua ayat harus kita imani, semua surat harus kita imani, ya nggak boleh ragu ya, itu intinya. Nah Allah ajak kepada yang dua ini, orang kafir dan orang munafik. Wa in kuntum, apabila kalian semua fi raibin, berada dalam keraguan, nggak percaya sama isi Quran yang dibawakan Allah, yang diturunkan Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya, mimma nazalna, dari apa-apa yang telah kami turunkan ala abdina, kepada hamba kami. Siapa? Muhammad. Ya. Fa'tu bisuratin. Fa'tu, maka datangkanlah. Bisuratin, satu surat saja. Mimislihi, dari yang semisal. Jadi kalau misalnya ada orang kafir, dia nggak percaya dengan Quran. Dia nggak percaya nih Al-Quran dari Allah. Dia menganggap bahwa Al-Quran ini adalah hanya perkataan Muhammad secara pribadi. Maka tinggal gampang. Kalau ini perkataan Muhammad adalah manusia.
Bapak, ibu adalah manusia. Kalau Muhammad manusia bisa ya membuat kayak seperti ini, maka ibu pun bapak pun pasti bisa. Maka buat Allah tantang, datangkan semisal dengan Al-Quran ini yang sama. Yang sama artinya apa? Dari segi bahasa, keindahannya, keteraturan, kesusunannya, kemudian dari fasohannya, dari kebenaran informasinya, dari petunjuknya. Coba. Sudah hampir 15 abad tidak ada yang bisa. Siapa yang bisa? Sekalipun dia hebat dengan bahasa Arabnya, nggak ada yang bisa menandingi Al-Quran. Ya kan? Sampai sekarang. Ya. Bahkan kalau kita mau hitung kitab mana atau buku mana lah. Kalau kitab kan bahasa Arab. Buku mana yang dicetak paling banyak di dunia ini selain daripada Al-Quran? Nggak ada. Ya kan? Ada nggak? Nggak ada. Misalnya seorang penulis bikin tulisan, buku, paling dia dicetak berapa? 3.000 eksemplar, 15.000, 2 juta eksemplar. Ya kan? Tapi Al-Quran dari zaman dulu sampai sekarang berapa eksemplar? Berapa penerbit? Ya, Quran terjemah aja, setiap penerbit keluarin. Yang nggak terjemah, setiap penerbit mengeluarkan. Setiap negara punya lisensi masing-masing. Ya kan, lembaga masing-masing untuk mengeluarkan Al-Quran. Kalau di Indonesia Departemen Agama, ya kan, khusus standarisasinya ada. Kemudian tim penerjemahnya ada, dan diterjemah dalam banyak bahasa. Nggak ada sampai sekarang. Dan banyak tafsir yang ditulis dari Al-Quran. Ditulis berjilid-jilid, ribuan tafsir. Satu tafsir aja bisa berjilid-jilid, bahkan nggak terhitung. Nah, itu nggak ada satu kitab yang ditafsir sedemikian banyak sampai berjilid-jilid kecuali Al-Quran. Makanya Al-Quran luar biasa. Kalau Anda percaya, buat satu surat saja. Coba surat yang paling pendek apa? Al-Baqarah panjang lah 286. Yang paling pendek. Inna a'tayna wal asri. Ya kan? Qul huwallah. Pendek. 3 ayat. Ya. Inna a'tayna kal kausar. Fasholli rabbika inna saniyaka wal abtar. Wal asri. Innal insana lafi khusrin illal ladina. Ini 3 ayat. 3 ayat. Paling pendek. Tapi sampai sekarang belum ada yang bisa menandingi. Tidak ada yang bisa nyamai. Nah itu salah satu bukti bahwa Al-Quran ini bukan ciptaan Muhammad. Bukan ciptaan manusia. Bukan keluar dari diri Muhammad. Tapi Nabi Muhammad, ya, yang kita kenal dengan Nabi Muhammad itu hanya menyampaikan. Quran ini turun dari Allah. Nabi hanya menyampaikan saja kepada kita. Nah, gitu. Pak, turunnya Al-Quran itu langsung gini apa Turunnya Al-Quran itu per kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan. Kadang 5 ayat, kadang 10 ayat, kadang lebih dari tapi itu. Bisa bentuk kayak gini, kemudian Nabi menyusunnya. Ya. Jadi ayat ini tolong sambungkan dengan ayat itu, Kemudian ketika sudah lama Nabi menyebutnya, oh itu surat yang di dalamnya ada Al-Baqarah, cerita tentang Al-Baqarah. Oh itu yang di dalamnya ada cerita Ashabul Kahfi. Nah gitu. Ya, kayak surat pertama yang turun cuma wahyu pertama yang turun cuma 5 ayat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Selebihnya tidak. Turun ayat lain-lain, tapi nanti sambungan. Sampai wafatnya Nabi kita Muhammad. Jadi turunnya beransur-ansur
ya selama kurang lebih 23 tahun. Jadi setelah 23 tahun itu baru Al-Quran sempurna. Nah ini juga ya menjadi motivasi bagi kita bagaimana sahabat mempelajari Al-Quran itu selama 23 tahun mengikuti Nabi, ya kan? 23 tahun, maka mereka hebat-hebat. Dan bedanya dengan kita, jadi ketika turun 5 ayat, mereka hafalkan. Karena orang dulu di masa Nabi itu tidak bisa menulis, membaca. Jadi mereka bisanya hafalan. Sedikit sekali yang menulis, maka ditulislah. Seketemunya, ada di kulit kambing, di kulit unta, di kulit, udah seketemunya ditulis. Nah gitu, ya yang ditulis. Selebihnya adalah hafalan. Karena orang-orang dulu itu hebatnya. Nah, itu yang kemudian disambung setelah wafatnya Nabi Muhammad, Abu Bakar diminta oleh Umar untuk mengumpulkan Al-Quran. Maka Abu Bakar bilang, ya, ini bagi Abu Bakar adalah sesuatu perkara baru karena tidak dilakukan di masa Nabi. Tapi Umar bilang, katakan bahwa ini penting untuk keberlangsungan Islam. Nanti takutnya sahabat-sahabat yang hafal Quran itu terus meninggal dalam pertempuran, dalam peperangan, atau meninggal karena usia tua. Ya, maka kedua kali Umar minta, baru Abu Bakar menyetujui. Dan dibentuklah panitia. Ketua panitianya adalah Zaid bin Sabit, salah seorang penulis wahyu Nabi di masa Nabi. Kumpulkan. Jadilah kemudian setelah dikumpulkan, dikenal dengan nama mushaf. Nah, jadi orang zaman dulu tidak menyebut ini Quran. Apa? Namanya mushaf. Lembaran itu sohifah. Sohifah, lembaran-lembaran yang dikumpulkan itu namanya mushaf. Ya. Mushaf namanya. Lembaran-lembaran yang dikumpulkan namanya mushaf. Cuman mushaf apa? Hanya ditulislah mushaf Al-Quran. Gitu. Sekarang kita nggak bilang lagi mushaf, kadang udah bilang aja Quran. Padahal yang tepat adalah mushaf. Ya, ini mushaf Al-Quran. Ya, karena kan udah ditulis, sudah dipercetakan ya oleh manusia. Oke, itu begitu. Dan kemudian di masa Abu Bakar berjalan, akhirnya kemudian karena udah berkembang Islam di masa Utsman, udah menyebar kemana-mana, dialek bacanya berbeda-beda. Maka kemudian cetakan yang pertama, tulisan yang di masa Abu Bakar itu disalin. Nah, sebagian ulama mengatakan 7 dibawa ke daerah-daerah tertentu. Nah, kemudian itulah yang kemudian di masa Utsman dikenal dengan mushaf Utsmani. Nah, itu yang kemudian menjadi patokan bagi kita untuk menyalin Al-Quran. Jadi kalau Al-Quran di suatu negara pasti dia patokannya adalah mushaf Utsmani. Ya, itu. Oke, kita kembalikan. Nah, kata Allah, tantangannya adalah buat satu surat. Dah. Wada'u syuhada'akum. Dah. Kamu nggak bisa, ya sudah. Wada'u, panggil, ajak. Siapa yang syuhada'akum? Ya, orang yang bisa menolong kamu. Min dunillah, selain Allah. Selain Allah bisa apa? Bisa manusia, bisa dari golongan jin, ya kan? Apapun silakan datangkan semua, suruh bikin satu surat, gitu. Min dunillah. In kuntum shadiqin, jika kamu benar-benar orang yang mengaku benar. Nah, gitu. Ya. Alhamdulillah. Nah, tantangan ini sebetulnya tantangan terakhir. Karena dulu orang-orang ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampai di Madinah itu ada orang ahli kitab. Siapa? Orang Yahudi dan
Nasrani yang mereka punya kitab-kitab sebelumnya, yaitu Taurat dan Injil, walaupun Taurat dan Injilnya tidak lagi utuh. Ya. Maka ketika Nabi menyampaikan Al-Quran, mereka katakan, loh, apa yang kamu amalkan nggak sehebat Taurat kami, tidak sehebat Injil kami. Gitu ya. Maka tantang Al-Quran nantang. Dah, kalau nggak hebat coba buktikan. Ya, kalau kamu nggak meyakini itu turun dari Allah, silakan buat. Nah, Allah pertama nantangnya apa? Buatnya. Kalau semakin dikit artinya semakin mudah kan? Tapi kalau yang mudah saja nggak bisa, artinya orang yang nggak bisa buat itu lemah. Ya. Dan kalau lemah berarti diakui bahwa ini adalah bukan ciptaan manusia, bukan buatan manusia. Oke. Pertama, Ibu lihat suratnya 28, surat Al-Qasas. Ayat 49 dan 50. Atau kita baca ya dah. Ya, 49 50. Ya. Surah 28 ayat 49 dan 50. Mau sama? Ketemu? Mau sudah ketemu mau baca? Boleh. Kuning lagi berhalangan. Belum ketemu? Al-Qasas. Ayat 49. Qul fa'tu bi kitabim min 'indillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul fa'tu bi kitabim min 'indillahi huwa ahda minhuma attabi enggak attabi'u in kuntum shadiqin. Fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah. Inna Allah la yahdil qawmaz zalimin. Katakanlah Muhammad, datangkanlah olehmu sebuah kitab dari sisi Allah yang kitab itu lebih memberi petunjuk daripada keduanya, Taurat dan Al-Quran. Niscaya aku mengikutinya jika kamu orang yang benar. Maka jika mereka tidak menjawab tantanganmu, maka ketahuilah bahwa mereka hanyalah mengikuti keinginan mereka. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti keinginannya tanpa mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Iya, ya. Ya, itu tantangannya ada kepada orang-orang yang memegang Taurat. Ya, memegang Taurat. Mereka tidak percaya bahwa yang diturunkan Muhammad itu adalah wahyu. Apa yang diucapkan Muhammad itu adalah wahyu. Maka mereka tidak mengimani Muhammad sebagai nabi, sebagai rasul. Nah, mereka mengkafiri. Maka Allah langsung tantang mereka apa? Qul fa'tu bi kitabin, buat satu kitab. Dah, satu kitab nih kayak gini, yang sama dengan Al-Qur'an nih. Tantangan pertama tuh. Berat kan? Oh, satu kitab berat. Perkiraannya adalah perselisihan ulama untuk ayat-ayat dari jumlah ayatnya yang paling itu adalah 6.300 ya. 6.236 ayat kurang lebih, atau 6 ribuan ayat lebih. Coba berat kan?
Mereka nggak bisa jelas. Kalau mereka mengatakan mereka benar, mereka meyakini bahwa Muhammad itu bukan nabi. Apa yang dikatakan bukan wahyu yang diturunkan Allah. Maka langsung ditantang oleh Allah buat satu kitab seperti Al-Quran. Kalau tidak, berarti kamu mengatakan Muhammad itu ya bukan nabi. Kamu mengatakan Muhammad itu ya Al-Quran ini hanya ucapan Muhammad, bukan diturunkan oleh Allah, bukan wahyu yang diturunkan oleh Allah, berarti itu hanya berdasarkan nafsunya saja, bukan kebenaran. Nah itu, maka kata Allah seperti itu. Ya, min indillah huwa ahda minhuma attabi'hu in kuntum shadiqin. Fa illam yastajibu, apabila mereka tidak dapat. Nah, itu tidak dapat. Lam yastajibu, istajaba, tidak dapat memenuhi, tidak dapat menjawab tantangan itu, berarti dia termasuk orang yang mengikuti hawa nafsu. Dah, berarti kamu ikuti nafsu. Kalau nggak bisa ya udah akui aja kalah, akui aja apa yang diucapkan Muhammad itu adalah wahyu, dan Nabi Muhammad itu adalah nabi dan rasul. Itu aja gampang. Tapi masih ngeyel. Ya, biasalah bandel. Ngeyel. Masih nggak percaya? Ya sudah. Tantangan kedua, masih buat seperti Al-Quran. Artinya satu kitab. Lihat surat 17. Ayatnya 88. Surat 17, surat ayat 88. Saya mau baca? Boleh. وَيَدِلُّوا عَلَى أَنْ يَعْبُدُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَاهِرًا Ya, udah. Katakanlah sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya. Sekalipun mereka saling membantu satu sama lain. Iya. Lah ini ijtama'at, apabila berkumpul. Nah, satu perkumpulan
Banyak berarti ya, bukan satu. Jadi bukan satu orang, satu jin, enggak. Tapi banyak orang, banyak jin perlu kumpul dah. Duduk, banyak orang nih kayak kita nih. Banyak orang. Kalau masih ragu sama Al-Quran, bahwa Al-Quran itu bukan wahyu, dah kumpul, dah orang. Nggak cuat juga orang, ya udah orang dan jin. Silahkan. Nah, ya kalau manusia nggak mampu, udah jin kali aja mampu gitu. Nah kalau nggak mampu juga jin, nggak mampu juga, ya udah jin dan manusia ngumpul muat. Ayatu bimisli hadzal Quran, untuk mendatangkan Al-Quran yang seperti ini. Untuk membuat Al-Quran seperti ini. Tapi kata Allah, belum lagi mereka jawab, Allah sudah bilang, la ya'tuna bimisli. Mereka tidak akan sanggup untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran. Mereka tidak akan bisa mendatangkan yang semisal Al-Quran. Mereka tidak akan bisa membuat yang semisal dengan Al-Quran. Jadi buatnya satu kitab. Tantangan pertama. Ya, Allah katakan lagi, walau kana ba'dhum li ba'din zahira, walaupun sebagian saling tolong menolong, jin bantuin manusia. Manusia minta bantuan jin untuk buat Al-Quran, tidak akan bisa. Maka kalau nggak bisa bagaimana? Ya sudah, nyerah, ya kan? Akui saja bahwa ini adalah memang wahyu Allah. Kalau wahyu Allah tidak boleh diragukan. Masih ngeyel juga. Kata Allah, waduh, Al-Quran terdiri dari berapa surat, Bu? Coba. 114. Banyak ya? Nah, kalau masih ngeyel nih buat satu kitab isinya 114 surat, ya udah kata Allah, diturunkan aja lah. Nah, ya, diturunkan. Jadi 10 surat aja dah kamu bikin. Pendek-pendek terserah. Kalau kamu nggak percaya sama Quran, masih ragu sama Quran bahwa ini bukan firman-Nya Allah, bahwa ini hanya perkataan dari Muhammad, dah buat 10. Ya, kita lihat surat Hud, surat 11, ayatnya 13. Masih ngeyel. Oh, ini adalah perkataannya Muhammad. Surat 11, surat Hud, ayat 13. Siapa yang mau baca? Boleh? Yang bisa baca? Yang mau baca? Apa-apa? Belum ketemu? Udah deketin kali, bantuin. Nah, ya. Ayat 13. Am yaqulu naftara. Ah, ya. Mak, baca Mak. Bismillahirrahmanirrahim. Am yakuluna naftara, qul fa'tu bi asri suwarin mislihi muftarayatin wad'u manis ata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Bahkan mereka mengatakan, dia Muhammad telah membuat Al-Quran itu. Katakanlah kalau demikian, datangkanlah 10 surah semisal dengannya Al-Quran yang dibuat-buat, dan ajaklah siapa saja di antara kamu yang sanggup selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Ya, masih ngeyel juga. Nggak bisa buat satu Quran,
Masih ngeyel juga. Itu buatan Muhammad. Ditantang satu kitab nggak bisa. Masih ngeyel juga. Buatan Muhammad. Maka turunin lagi. Allah. Buat bi asyri suwarin mislihi. Buat 10 surat saja. Dan panggil siapa yang mampu untuk membuat 10 surat itu. Selain Allah. Yang dimaksud siapa saja itu siapa tadi? Manusia dan jin. Siapa aja, siapa. Yang hebat sekalipun. Kalau sekarang profesor, doktor sekalipun silakan. Ya, dari golongan manusia dan jin. Jika kamu mampu. Tapi Allah sekali lagi. Belum lagi mereka buat, Allah sudah kunci. Ya, bahwa mereka tidak akan bisa membuat 10 surat sekalipun. Hingga terakhir ya di ayat yang kita baca tadi surat Al-Baqarah tadi ayat 23. Enggak mampu juga 10 surat. Nah, tantangannya adalah bisuratin. Buat 1 surat. Buat 1 surat saja. Ya. Yang pendek lah apa? Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bis sabri wa tawassaw haqqi wa tawassaw bis sabri. Illal ladzina amanu wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya, buat 3 ayat aja enggak bisa ya kan? Dah, sip. Enggak mampu. Kita manusia hebatnya itu. Makanya kemudian dan kemudian Allah kunci fa illan taf'alu. Apabila kalian tidak dapat melakukannya, maksudnya tidak bisa membuat 1 surat. Walang taf'alu. Dan sekali-sekali tidak bakalan mampu. Allah kunci, nggak bakalan mampu. Tantangannya. Fattakun nar. Maka jauhkanlah diri kamu, hindarkanlah diri kamu dari neraka. Kenapa? Kalau kamu tidak bisa buat, masih ngeyel juga ini bukan firman Allah, kamu masih ragu padanya, berarti kamu kafir. Maka kamu harus siap-siap masuk neraka. Nah. Allati waquduhan nas wal hijarah. Neraka itu membakar apinya dari batu dan manusia, dari manusia dan batu bahan bakarnya. Uiddat lil kafirin. Neraka itu disiapkan bagi orang yang kafir. Kenapa dia kafir? Karena ragu terhadap Al-Quran, ingkar terhadap Al-Quran. Gitu. Jadi yang dinamakan orang kafir dalam ayat ini adalah ragu dan mengingkari Al-Quran. Pelajaran yang kita petik dari ayat ini bagaimana? Jangan pernah ragu terhadap Al-Quran. Ya. Nah, tinggal kita menyikapinya. Artinya bagaimana? Menghormati, memuliakan Al-Quran. Kenapa dia harus dihormati, dimuliakan? Kenapa Al-Quran itu harus dihormati, dimuliakan dan dihormati? Ayo. Perkataan manusia aja, Bu. Oh, presiden itu
ya, dijunjung tinggi. Apalagi perkataan tuh Tuhan, ya kan? Coba keputusan presiden aja diamalkan, keputusan menteri diamalin, ya kan? Nah, keputusan MPR, DPR dihormati. Nggak dihormati, coba kalau kita nggak hormati. Nah, kita kena sanksi hukum. Nah, ini ketentuan dari Allah. Maka dia harus dihormati dan dihargai. Karena ini adalah wahyu dari Allah. Ya, karena menghormati, menghargai, kadang-kadang kita menghargai juga mushafnya. Ya kan? Karena tersimpan di sini adalah firman Allah. Maka tidak mungkin kita meletakkannya di bawah kaki kita. Makanya orang dulu kalau ngaji kan bawahnya juga dia hormatin. Bukan menghormati kertasnya, tapi isinya karena kalamullah. Ya, bahkan orang dulu kan Shadaqallahul azim. Ya. Bukan hanya sekedar ritual, tapi maksudnya adalah menghormati dan minta supaya diberikan kekuatan, kesabaran untuk bisa mengamalkannya. Jadi kalau kita meletakkannya juga, kita letakkan paling atas. Gitu. Maka aturannya juga begitu. Jangan misalnya Quran nanti ditumpuk jadi buku lain. Buahnya di bawah ya di atas. Nah gitu. Ya, kalau lemari, taruh lemari yang paling atas. Lemari yang paling atas. Al-Qur'an. Ya kan? Ternyata di atasnya lemari naruhnya sepatu. Ayo. Ada kan? Ada juga kayak gitu. Nah, itu juga kurang ya, hormati deh. Jadi lemari buku jangan dinamakan dengan lemari barang kalau bisa. Tapi barang-barang yang di bawah itu yang hormatilah. Yang kita hormati ya sudah, karena isinya kalamullah ya. Terus kalau membaca nggak boleh Apa? Ya, sebagaimana penghormatan sesuai dengan ma'rufnya kita, sesuai dengan adat kebiasaan kita. Makanya kan ulama dulu dibuatlah rekam, dibuatlah tempat seperti ini. Ya, supaya dia tidak ditaruh di bawah. Sunnahnya menghadap kiblat, itu sunnah. Tapi penghormatannya seperti itu. Ya. Ambil. Nggak usah. Ya nggak apa-apa, ambil. Ya menghormati sama ya tadi, tapi bukan berarti menghormati kertasnya ya, tapi menghormati isinya. Kalau mau ya. Makanya orang bersumpah Al-Qur'annya taruhnya di atas. Ya kan? Kadang-kadang gitu. Itu mah lain lagi, itu lain lagi. Ya. Nah, karena isinya firman Allah yang harus dihormati, maka akhirnya kata Allah, ya, siapapun yang berpegang pada Al-Quran juga harus dimuliakan. Maka Nabi kita Muhammad juga akhirnya bersabda, siapa? Manusia sebaik-baiknya manusia adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Ada yang tahu hadisnya? Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Ya. Sebaik-baiknya kamu adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Jadi ibu belajar matematik, belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Arab, boleh nggak? Boleh. Ya, tapi lebih baiknya mana? Lebih baik belajar
Quran. Maka boleh belajar bahasa Arab, belajar bahasa Inggris untuk mendukung pemahaman kita terhadap Al-Quran. Kita boleh belajar ilmu pengetahuan untuk mendukung pengetahuan kita terhadap Al-Quran, ya kan? Untuk memahami. Nah, gitu. Ya, insya Allah mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang bisa menerima bahwa Al-Quran ini benar-benar wahyu dari Allah yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita imani isinya keseluruhannya dari surat Fatihah sampai An-Nas, enggak ada kecuali. Ya, dah terima. Ini adalah kebenaran. Ya, insya Allah. Nah, kalau itu berarti kita masuk ke dalam golongan mukmin yang muttaqin, insya Allah. Ya, ada yang mau saya tanyakan, silakan. Ya, kesempurnaan Quran hebat. Tidak ada buku yang dicetak melebihi banyak daripada uniknya. Kalau ibu baca buku, baca dari depan sampai akhir. Kalau baca tengah, novel, bisa ngerti nggak? Enggak. Sejarah ya tengah nggak? Jadi Quran, ibu mau baca dari belakang, mau baca dari tengah, mau ngacak, terserah. Ibu sekarang moodnya lagi mau baca surat Yasin, silakan. Oh, moodnya lagi mau baca surat Ar-Rahman, silakan. Waqiah, silakan. At-Tolak, silakan. Ya, makanya ibu saya sakit, ya kan, datang minta dibacain Quran. Ibu bacain surat apa? Minta bacain. Mau bacain ibu Quran depan. Oh ya udah. Mau bacain surat apa? Surat Ar-Rahman. Oh ya udah, bacalah surat Ar-Rahman. Nah, selesai. Ya. Nah, ibu silakan. Mau bacain Fatihah, silakan. Mau baca Qul Huwallah, silakan. Ya. Nah, nyambung nggak? Nyambung. Kalau buku dari belakang nggak nyambung. Kalau kesimpulan doang, jalan ke panjang nggak tahu. Ya. Dan Al-Muluk. Kepanjangan Bu, Al-Muluk. Tengah tidur kepanjangan. Ya. Kalau sunnahnya adalah trikul itu. Ya. Qul Huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, An-Nas. Paling kalau ibu mau tambah adalah ayat kursi. Nah, kemudian sunnahnya adalah ibu tungkupkan tangan ini, kemudian ibu tiupkan habis baca tadi qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, An-Nas, ayat kursi, ibu tiupkan. Ya. Bismika Allahumma ya bismika amut. Nah, ibu sampaikan ke seluruh tubuh yang bisa ibu sampaikan, ya, yang bisa ibu sentuh, yang ibu bisa usap. Nah, itu jadi penolak bala, itu jadi benteng kita dari gangguan jin dan manusia atas izin Allah. Ya, bagaimana misalnya anak kita? Misalnya segini, namanya anak kan diajarin juga belum tentu bisa kan, belum tentu mau ya kan, habis main atau tidur. Nah, supaya anak kita terlindung, boleh kita juga bacain. Kemudian kita bayi ya nggak usah dilindungi pakai macam-macam. Ya. Ya kalau ibu mau pakai adat ya silakan itu ya, tapi jangan meyakini bangla itu yang ngusir gitu. Ibu bacain aja kalau Allah. Nah, bayi ibu ya cucu ibu dah gituin. Nah, insya Allah yang jaga gitu. Jangan sapu lidi dari aren. Nah, ya ditaruh di atas kepalanya. Gitu. Ya. Ya sebagai adat boleh, tapi jangan meyakini itu yang mengusir jin, setan, bukan. Tapi kita yakin nama Allah yang mengusir itu, makanya langsung Allah, Rabbil falaq, Rabbil nas. Ya.
Nah, udah. Ayat kursi lindungi ya, suami kita atau siapa. Kadang-kadang ada yang tidurnya cepat kan, lupa baca doa, ya udah, oh ya kita sayang, oh ya udah, nggak apa-apa ya. Kalau kita sama seperti orang ketika sakit dia tidak bisa berwudu, boleh tidak diwudukan? Boleh. Kiasnya ya. Cuma yang wudukan harus orang yang suci. Ya, gitu. Jangan orang yang dalam keadaan junub, orang sedang haid, nggak boleh. Misalnya ibu saya misalnya sakit, dia nggak bisa bergerak, udah. Saya boleh nggak mau wudukan? Boleh. Tapi posisi saya nggak boleh dalam keadaan junub saya. Dan sebaiknya saya dalam keadaan suci, walaupun dari hadas kecil. Artinya saya wudu. Ya sudah, karena dia nggak kena air, ya sudah tayamumin. Tangannya. Ustaz, orang tua yang udah nggak terlalu hafal gitu dan badan sholat masih wajib sholat? Tetap wajib, ya, tetap semampunya, betul. Wajib. Kalau dia ingat, yang enggak kan namanya wajib sholat itu adalah akil balik. Akil itu berakal. Kalau dia lagi itu hilang kesadarannya, ya enggak wajib. Karena orang tua ya, kadang-kadang udah nggak ingat lagi, kadang pikun. Ya, kita ajak sholat, dia bilang katanya sudah sholat. Udah sholat, dia bilang belum sholat. Ya sudah, mau diapain lagi. Ibu saya aja karena sakit itu ingatannya drastis turun. Makanya di HP saya minta kelamaan Neng, deketin Neng sini. Ingetin lagi hafalannya. Dia ngapalin lagi pelan-pelan. Seneng dia. Walaupun tertati-tati. Ya udah. Kadang-kadang sholatnya kita tuntun. Ya udah, habis kita pakein dia mau kena, ya kita di sampingnya. Ya mulai. Ya, niat ya. Sholat maghrib 3 rakaat ya. Ya udah. Kalau kita mau pakai bahasa Arab silakan. Usolli bangun. Allahu Akbar. Baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, kita bacain minimal dia dengar. Kalau dia udah begitu. Tapi kalau dia udah nggak sadar banget, ya udah lepas dia dari tanggung jawab. Nggak ada kesulitan, agama itu nggak menyulitkan. Agama itu semuanya kemudahan. Nggak ada tanggung jawab lagi. Jadi kalau dia udah lepas, ya. Bahkan yang udah kayak begitu, layu rejau baro'ahu, yang tidak lagi bisa diharapkan sembuh karena penyakit tua, maka dia tidak wajib lagi puasa. Sudah, bayarkan aja fidyahnya. Oh takut berat, ya udah harian bayarin. Ya sehari satu itu apa namanya, 1/4 satu mut. Itu udah bayarin 1 hari. Oh saya sanggupnya 7 hari sekali, seminggu sekali, ya boleh silakan. Oh ditumpuk nanti kan susah lagi. Siapa yang bayar? Dari hartanya dia kalau dia masih ada. Kalau tidak ada, yang menanggung dia. Siapa yang tanggung? Oh ya suaminya kalau masih ada hartanya. Kalau nggak ada, ya sudah anaknya. Yang khusus adalah anak lakinya lebih dulu. Anak laki-laki yang nanggung. Bude kalau udah nggak mampu lagi, yang nanggung anak laki. Ya, itu anak laki harus nanggung. Ya, ini yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Ya, kita tutup. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhum ma nasina wa alimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nar waj'al lana hujjatan ya rabbal alamin.
Ya Ibu, kalau misalnya kenapa-napa hujan gede kayak kemarin nggak ada yang datang, nggak apa-apa bisa ikut ngaji langsung.